Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aziza, mahasiswa Politeknik KTP Riau, jurusan Sistem Informasi, generasi 23 kelas 2 SIB. Jadi pada video kali ini merupakan pertemuan ke-6 dari mata kuliah pemrograman mobile, di mana kita akan membahas mengenai splash screen, kemudian perbedaan dari activity fast fragment, kemudian penggunaan atau pembuatan fragment, dan juga nantinya ada penggunaan list view. Pertama kita masuk ke splash screen terlebih dahulu. Jadi splash screen itu merupakan tampilan layar pembuka dalam aplikasi yang muncul pertama kali dijalankan sebelum masuk ke halaman utama seperti login ataupun home. Nah, splash screen ini digunakan untuk menampilkan logo atau branding dari sebuah aplikasi, kemudian menjalankan proses awal seperti mengambil data atau mengecek sesi pengguna, dan juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Cara membuat splash screen itu, kita pertama pergi ke layout, kemudian kita pergi ke. Nah, di sini saya langsung menerapkannya ke tugas atau laporan, di mana di sini untuk splash screen itu saya letak di activity main. Pertama kita buat di sini saya menampilkan image yang berisikan logo dari aplikasi saya. Kemudian di sini saya memberikan image view, bukan, progress bar seperti loading nantinya. Dan kemudian di halaman uh, main activity ini kita buat splash screen itu delay 4000 milisecond atau 4 second per detik. Kemudian di sini kita lakukan for intent, di mana untuk halaman itu kita arahkan ke, bukan, jadi ini kita menggunakan main activity, kemudian setelah melakukan splash screen kita lanjutkan ke halaman login. Ketika kita lihat hasilnya maka akan seperti ini. Waduh, ini kita hapus dulu. Nah, jadi ada loading progress dan langsung ke halaman login setelah melewati delay 4 detik. Baiknya selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan fragmen. Namun sebelum masuk ke penggunaan fragmen, kita akan mencari tahu dulu apa itu perbedaan dan juga keunggulan dari fragmen dibandingkan juga activity. Nah, jadi eh, dalam pengembangan aplikasi Android pasti sering menemukan tentang activity maupun juga fragment untuk menampilkan berbagai halaman. Jadi activity itu bisa diibaratkan seperti satu layar penuh seperti tampilan login, halaman utama, dan juga halaman registrasi. Setiap activity itu berdiri sendiri dan memiliki life cycle yang lengkap. Karena itu jika aplikasi punya banyak activity membuat performa menjadi lebih lambat, apalagi kalau misalnya handphone kita itu masih spek rendah. Ini hal itu dikarenakan sistem itu harus memutar seluruh tampilan setiap kali kita berpindah activity. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita bisa menggunakan fragment. Jadi fragment itu adalah bagian dari tampilan yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah activity. Jadi daripada kita menggunakan banyak activity, kita bisa cukup pakai satu activity lalu mengganti-ganti fragmentnya sesuai kebutuhan. Contohnya seperti membuat halaman profile, setting, about yang saya implementasikan ke laporan saya nanti. Keunggulan dari penggunaan fragment ini bisa membuat aplikasi kita itu lebih ringan, navigasi lebih cepat, dan tampilan seperti navigasi atau sidebar itu bisa tetap terlihat saat berpindah antar halaman. Untuk cara penggunaan fragment ini, kita di sini saya menggunakannya di bagian halaman utama. Jadi saya kita lihat di ini dulu, halaman utama. Nah, jadi tutup.
Jadi ketika saya mengeklik profil ini, maka akan diarahkan ke halaman profile. Nah, jadi untuk fragmennya itu saya letak di halaman profile. Di sinilah saya bisa ngeklik button-buttonnya itu saya beri button profile, setting, dan juga about. Dan di bawahnya saya berikan frame layout yang nantinya untuk meletakkan uh, profile, setting, dan juga about. Nah, ketika kita sudah meletakkan frame layout di layout kita, kemudian kita pergi ke profile, dan di profile ini kita replace fragment profile fragment. Kemudian kenapa profile fragment? Karena saya ingin halaman utama yang ditampilkan saat mengakses uh, profile itu, ya profile itu sendiri. Dan ketika saya klik setting, maka akan diarahkan ke setting fragment, dan jika dia klik about, maka akan diarahkan ke about fragment. Dan juga dengan profile, ketika saya klik profile, maka akan diarahkan ke profile fragment. Dan jangan lupa meletakkan codingan berikut yang saya dapatkan dari materi yang telah Bapak berikan di materi pertemuan 6, di mana kita akan membuat sebuah binding fragment container yang diambil dari ID yang telah kita tetapkan di sini, frame layout yang telah kita buat. Nah, untuk isi dari profile, setting, dan about-nya itu, di sini saya menampilkan sebuah profile, nah fragment profile. Di sini saya menampil di perintah Bapak disuruh membuat icon dari tema, namun saya di sini saya meletakkan profile saya. Kemudian ada nama, alamat, jenis kelamin, dan juga hobi. Lanjut ke fragment setting. Nah, jadi di fragment setting ini saya menggunakan list view, di mana nanti list view itu menampilkan komponen-komponen atau daftar item secara vertikal. Misalnya saya ingin menampilkan akun, terus ada logout. Nanti saya akan jelaskan di bagian sini setting fragment. Nah, jadi untuk di list view itu saya ingin menampilkan akun, notifikasi, bahasa tentang aplikasi, dan logout. Nah, untuk string ini saya deklarasikan sebagai array. Kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah icon, di mana icon itu juga saya deklarasikan sebagai array, di mana saya akan mengambil dari arrays drawable. Kemudian di sini jangan lupa untuk mendeklarasikan list view sama dengan view find view by ID, list view setting yang diambil dari ID yang telah kita tetapkan di layout. Kemudian di sini kita ambil sebuah variabel yang telah kita tetapkan di sini, di mana kita akan mengambil setting titlesnya atau nama listnya, kemudian kita akan mengambil iconnya, dan kita berikan padding 24. Ketika saya run, maka akan menampilkan, kita login dulu. Nah, jadi kalau saya klik profile, maka akan langsung ke halaman profile. Kemudian ketika saya ke setting, maka akan mengarahkan ke list view yang telah saya buat tadi. Dan di sini saya menambahkan logout dengan materi yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Ini ada kayak Windows gitu, ya, jendela. Mau saya batalkan saja. Kemudian sini ada about untuk menampilkan tentang aplikasi saya, tujuan aplikasi, dan juga tim pengembang. Nah, untuk codingan dari about itu sendiri kita bisa lihat di bagian frame about. Di sini saya hanya menggunakan text view sebagai informasi dari about-nya.
Kemudian untuk abort fragmentnya menggunakan default yang telah diberikan dari saat kita membuat fragment. Begitu juga dengan profile fragment dan juga setting fragment. Mungkin sekian laporan saya pada kali ini. Apabila kesalahan dimaafkan, akan saya perbaiki di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.